Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang puasa, harga telur dan cabai di pasar tradisional naik hampir 2 kali lipat. Mabuk pil koplo, seorang pria menganiaya warga lanjut usia hingga tewas di kota Denpasar. Pemerintah Kabupaten Jembrana akan mengikuti kalender pendidikan nasional terkait libur Ramadan bagi siswa SD, SMP, dan SMA sederajat. Akibat korsleting listrik, gudang barang rongsokan di desa Gel-Gel Klungkung akhir pekan lalu ludes terbakar. Api dengan cepat melalap seluruh isi gudang yang menyimpan barang bekas serta 3 kendaraan pikap dan 1 truk. Kebakaran ini juga menyebabkan 1 orang bernama Nurianto asal Indramayu tewas. Jasad korban ditemukan di dalam kamar tidur. Penyidik Polda Bali akhirnya menetapkan 8 petugas keamanan Fins Club sebagai tersangka dan 4 orang lainnya sebagai pelaku yang turut serta dalam kasus perkelahian antara petugas keamanan dan warga asing. Penyidik Polda Bali memastikan kasus ini ditangani secara profesional berdasarkan 2 laporan yang diterima dari kedua belah pihak. Salah satunya laporan dari 1 orang warga Australia yang terlibat dalam kasus ini. Penyidik juga menetapkan 1 orang warga negara Australia sebagai tersangka. Warga di permukiman di Jalan Pengiasan Tukat Balian Denpasar Selatan heboh dengan sesosok bayi yang ditemukan di semak-semak. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dalam kondisi hidup, telanjang, dan tertutup plastik. Bayi ditemukan seorang buruh yang terkejut mendengar suara keras tangisan bayi. Warga kemudian membawa bayi ke rumah sakit karena suhu tubuhnya dingin. Keluarga mendiang Made Agus Aditya yang dibunuh di Desa Tojan, Blabatu, kembali mendatangi Polres Gianyar untuk mempertanyakan keseriusan polisi menangani kasus tersebut. Keluarga mempertanyakan Polres Gianyar yang tidak menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian. Mereka juga meminta penjelasan terkait rekaman kamera pengawas yang berisi pernyataan korban agar tidak main keroyokan dan menggunakan pisau. Polisi menangkap pelaku perampokan sadis yang terjadi di Jalan Puri Kori Nuansa Barat 3 lingkungan Taman Geria Jimbaran, Kuta Selatan, Badung pada hari Minggu dini hari. Pelaku sebelumnya masuk ke rumah korban untuk mencuri, namun karena kepergok, pelaku panik dan menikam penghuni rumah. Korban bernama Kartini berusia 57 tahun. Korban tewas di tempat dengan 6 luka tikaman, sementara putrinya juga mengalami luka parah akibat cekikan dan benturan keras. Polres Badung mengungkapkan tingkat kejahatan di wilayah Badung meningkat khususnya di Mengwi, Kerobokan, dan Kuta Utara. Kasus yang paling marak adalah pencurian hingga narkoba.
Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan pihaknya akan terus memantau ketiga wilayah untuk mencegah lonjakan kriminalitas. Polisi berjanji akan meningkatkan patroli guna memastikan keamanan warga. Seorang pengendara sepeda motor tewas tergilas truk di ruas jalan Denpasar, Gilimanuk. Pengendara motor bernama Inyoman Suparmawan, berusia 46 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Tabanan. Sepeda motor korban melaju dari arah Gilimanuk menuju timur Denpasar. Namun saat melewati jalan lurus, korban mencoba mendahului truk dari sisi kiri. Namun motor korban oleng lalu terjatuh dan korban tewas di tempat tergilas ban belakang truk. Satreskrim Polres Gianyar 17 Februari lalu menangkap 2 orang warga negara Iran karena menyekap dan menganiaya rekan senegaranya di Sukawati, Gianyar. Kedua pelaku ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai saat akan kabur ke Malaysia. Korban dan pelaku sudah saling mengenal dan tinggal bersama di Batu Bulan, Gianyar. Namun gara-gara uang mereka bertengkar. Pelaku menganiaya dan menyekap korban di dalam kamar mandi. Tersangka kemudian mengambil uang dan laptop milik korban. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.